Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita siang hari yang berbahagia ini. 2 minggu lalu kita telah membahas tentang ciri-ciri orang yang hijrah dan mendapatkan hidayah, gitu ya. Nah, apa ciri-cirinya kemarin? Kalau mau gosip udah takut, ya kan? Mau melawan suami udah tahan. Aku kalau nggak kena ceramah ustazah udah aku habiskan kau nih bang. Nah, tapi karena dengar ceramah ustazah makanya aku sabar. Nah, misalnya gitu kan. Dia mulai takut untuk membuka aurat ketika keluar rumah, gitu kan. Kemudian dia mulai suka hadir dengan pengajian. Pengajian di mana dia hadir, pengajian di mana dia hadir, siapapun ustadznya dia hadir, anggua orang anggua pulonyo. Pokoknya dia rajin datang pengajian, ya kan? Nah, itu ciri-cirinya ya. Kemudian dia mulai gemar melakukan kebaikan. Nah, itu ciri-ciri orang yang sudah dapat hidayah. Dan hidayah itu dijemput. Hidayah tidak bisa ditunggu. Karena hidayah kita yang menjemput, kita yang mengusahakan. Kayak mana cara menjemput hidayah? Ya, kita cari ilmu, hadir ke pengajian, kita baca Quran, lakukan sholat-sholat sunnah. Itulah cara kita memperoleh hidayah, sembari mengatur urusan kita dengan manusia. Tapi saya tengok nih dari wajah-wajahnya, ini wajah-wajah udah datang hidayah nih. 30%. 30%. 100% ya. Udah mulai itu takut berbuat dosa, takut berbuat maksiat, takut gosip, takut keluar rumah buka aurat, takut melawan suami, takut marah-marah sama anak. Nah, itu ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah. Itu ya kemarin ciri-cirinya. Kemudian cara berhijrah, ya kita review sebentar ya. Cara berhijrah apa kemarin? Tinggalkan kemaksiatan. Itu lebih baik daripada perbanyak kebaikan. Kedua, ganti lingkungan dengan lingkungan yang lebih baik, baik online maupun offline. Baru kemudian selanjutnya memperbanyak ibadah. Baik ibu-ibu,
Kita lanjut kajian kita sore hari yang berbahagia ini. Paling lama sampai jam 3 siang ini kita akan membahas tentang apa saja beberapa hal yang dilarang dilakukan ketika kita berada panjang kan ya, mau nulis ya, ditulis singkatnya aja. Apa saja yang dilarang ketika kita berada di dalam masjid. Jadi larangan dalam masjid, nah kan bisa. Oh, kayak gitu. Oke lah. Larangan dalam masjid. Nah, ya kan? Itu judulnya. Jadi intinya adalah apa-apa saja yang tidak boleh kita lakukan di dalam masjid. Kalau ada yang sudah pernah melakukan, keep moving, berubah supaya ke depan kita tidak ulang lagi ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelumnya mau masuk masjid dulu. Nah, ini udah pernah saya sampaikan nih kalau mau masuk masjid. Tapi kalau larangan dalam masjid belum pernah saya sampaikan. Mau masuk masjid dulu, jangan lari-lari datang ke masjid kalau kita sudah terlambat. Ibu pernah sholat kan dalam masjid, terus ibu telat gitu, terus ibu lari, itu nggak boleh bu, makruh. Berlari-lari ke masjid itu hukumnya makruh, nggak boleh. Suatu ketika seorang sahabat ada yang lari-lari datang ke masjid saat Rasulullah SAW menjadi imamnya. Maka setelah sholat Rasulullah berkata, kenapa kalian semua? Lalu kemudian sahabat berkata, kami ini terlambat datang kepada masjid, maka kami berlari-lari. Maka kata Rasulullah, al-ajalatum minasyaitan, jangan kalian tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa lari-lari ke masjid itu makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan boleh, tapi Allah tidak suka, ditinggalkan lebih baik. Jadi mulai hari ini kalau ada jemaah yang telat datang ke masjid, maka jangan lari-lari. Ya, berlari-lari tanda kita nggak paham. Kalau mau berjalan agak cepat aja. Kalau mau berjalan agak cepat aja. Oke? Itu larangannya. Nanti kalau ada teman kita yang lari-lari, ngomong aja. Ya, termasuk di Mekah ke Madinah gitu ya. Lari-lari, jangan, jalan cepat aja. Lari nggak boleh. Kan banyak orang jalan cepat. Paham ya? Yang kedua, larangan ketika kita berada di dalam masjid adalah berjual beli di dalam masjid. Nah, itu memang tidak boleh ya doma. Kalau mau berjual beli, lakukan di luar masjid. Tapi kami mau jualan gamis ustazah di dalam masjid dengan teman pengajian. Tengok-tengok barangnya di masjid, transaksinya di luar masjid. Karena dalam hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa jika kalian melihat orang yang berjual beli di masjid, jadi misalnya kita ngelihat nih ada orang yang jual beli di masjid, ini dalil. Misalnya saya nengok ibu jual beli, katakanlah Allah hilangkan keberkahan atas jual belimu. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang selama ini belum tahu, semoga ke depan tidak ada transaksi di dalam masjid. Kalau mau di luar masjid. Bingung? Mengerikan, bukan bingung. Misalnya ibu di dalam masjid mau melakukan transaksi, katakanlah jualan apalah namanya, Quran misalnya ya kan, Quran misalnya, atau misalnya paket umroh kayak gitu ya, itu silahkan, tidak ada masalah. Tapi kasih aja dulu, nih yang mau Quran mana, cap. Setelah ini ketemu saya di sana ya, saya tunggu bayarannya di sana gitu. Itu boleh. Siapa yang mau umroh, saya tap isi formulir. Setelah ini saya hubungin di luar ya, gitu. Paham ya? Nih, jadi ibu mau Quran, ini Quran mantap nih, tanpa berkedip ibu bisa langsung nih baca Quran ini nih.
Ibu, ini ada Quran, tanpa berkedip ibu bisa baca Quran ini. Yang mau angkat tangan, terus kasih Quran, tap 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 tap, catat namanya. Di luar udah ada yang nunggu orang yang ibu bisa ambil Quran di depan, bayar di depan. Itu boleh. Ya, jadi silakan, tapi di teras masjid. Nah, ini kita kan ada yang jualan kan ya. Nah, itu di teras masjid. Ya Bapak, ini ada peci Pak. Peci ini anti sakit kepala, anti baper Pak. Jadi kalau Pak pakai peci ini, Bapak rajin sholat nih, karena tak pakai sakit kepala nih Pak. Siapa mau? Tuh, 2, 3. Ayo Pak. Setelah itu kita keluar, pecinya ada di luar Pak. Seperti itu caranya. Ya, jadi kalau kita melakukan jual beli di dalam masjid itu memang dengan cara seperti tadi. Oke? Ada yang ragu? Enggak ada yang menggalih di sini ya. Enggak ada yang protes nampaknya dah. Ya, menggalih Bu. Silakan Bu. Ini judulnya di dalam masjid. Ya. Lingkungan masjid, kan masjid ini pagar ini. Apakah diizinkan sah tidak jualan transaksi? Di dalam masjid yang nggak boleh, di teras boleh. Teras Boleh. Di luar boleh. Di halaman tuh masih boleh. Itu kan ada orang jualan di depan. Itu masih boleh. Makanya tadi saya bilang kalau Bapak, kalau kita jualan Quran misalnya gitu kan. Ayo Bu, siapa yang mau beli Qurannya? Ini sekali baca langsung pandai baca Qurannya. Tutup mata tetap bisa baca Quran. Nih pura-puranya nih kan. Saya suka, saya beli, saya mau. Catat namanya, ketemu saya di depan di teras. Qurannya ada di depan. Kayak gitu. Sampelnya aja yang dibawa ke masjid. Transaksinya di depan. Silakan Kak. Kayak kemarin kan ada ustazah yang tablik akbar, jualan jilbab ke apa gitu kan, siapa yang ini langsung dikasih gitu kan ada juga kayak lukisan, beli sekian gitu kan. Menyerahkan uangnya di masjid? Iya. Nggak boleh. Jadi misalnya gini. Kalau dia Transfer nggak apa-apa. Ya misalnya gini, Bu, ini saya ada jilbab anti badai. Jilbab saya ini Bu, kalau dihembus dia goyang, kalau dijemur dia kering Bu. Ini jilbab saya ini kalau dicuci dia bersih nih. Itu ya. Terus kalau dijemur hujan nggak jadi kering dia. Pokoknya antik nih Bu jilbab saya ini Bu. Ini pura-puranya sih jualan ya. Ibu yang mau jilbab saya ini Bu, boleh beli. Siapa yang mau, nanti saya kasih plakat bahwa ibu sudah membeli jilbab saya, atau ucapan congratulation, selamat sudah beli jilbab yang udah pernah saya pakai yang ajaib itu misalnya. Nah silahkan kasih plakat, catat aja nama orangnya, bayarnya pakai transfer. Yang mau mendapatkan tadi jilbab ini setelah acara bubar, boleh diambil jilbabnya di depan. Kayak gitu caranya Kak. Kalau ngantar uangnya ke sini ndak bisa Kak. kalau misalnya kan Udah ada list nama-nama orang. nama-nama orang. Oke. Nanti pas apanya bertemunya kan misalnya kita Pengajian nih di masjid. Ya. Terus? Nanti dikasihnya jilbabnya sekalian. Kita kan sudah list harganya gitu. List harganya. Lagi. Tinggal ngasih uangnya di depan Kak. Dia transaksinya yang nggak boleh, paham? Ibu mau beli jilbab saya tadi, list namanya Kak. Gini caranya Kak. Ibu mau beli nama jilbab saya tadi, list nama pulan 20 orang. 20 orang ini kita kasih penghargaan. Kan kita tadi ceritanya. Silahkan maju ke depan. Kasihlah penghargaan, ya kan? Sap. Jilbabnya ini boleh temuin tim saya atau temuin saudara saya di depan ada jilbabnya, atau kasih jilbabnya di sini, suruh bayar di depan nggak? Harus ada orang yang nerimanya di depan. Tapi kalau udah dibayar kayak misalnya baju seragam gitu kan. Baju seragam Udah dibayar. udah dibayar di luar masjid ditransfer. Tapi pas pembagiannya di dalam. Pembagiannya di dalam nggak apa-apa Kak. Sama dengan ada orang yang sedekah, dia bagikan di dalam masjid, nggak masalah. Gitu nggak ada masalah.
Atau saya bagikan dulu ya jilbabnya, nanti transfer ya, itu boleh Kak. Atau yang mau bayar cash, boleh di depan ditunggu tuh sama saudara saya yang mirip sama saya, cari aja di depan, tuh boleh Kak. Jadi udah ada orang yang standby. Biasanya guru-guru yang paham, dia banyak kok, jualan Quran dia, jualan koko dia, jualan peci dia umumkan dia masjid dan transaksinya di luar masjid. Itu sudah lazim terjadi. Yang lalu biar berlalu, tidak boleh berakad jual beli di masjid. Kalau sekedar menyampaikan barangnya nggak apa-apa Kak. Menyampaikan barangnya nggak apa-apa. Oh, itu nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Itu mubah, boleh, boleh. Nggak masalah Kak. Kan nggak ada transaksi ijab qabulnya akadnya. Akad COD terjadi saat barang sampai, karena bisa dikembalikan barang yang kita COD itu. Ini pertanyaannya bagus. Saya lagi iktikaf Ustazah, rupanya malas saya. Ceramah ustadznya saya tak ngerti. Berhenti ustadz tuh saya nganga-nganga aja. Saya scroll, ada baju bagus di TikTok. Saya belilah baju tuh dalam masjid Ustazah. Boleh nggak saya transfer saat itu dalam masjid? Nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Nah itu akad jual beli dalam pembelian COD atau transfer itu bukan saat terjadi transfer. Saat kurirnya datang, ibu itulah saat itu ibu menerima dan membayarnya. Bukti dia dibolehkan secara syar'i sebagai akad, ibu boleh mengembalikan barang saat ibu nggak suka barangnya. Itulah sebab COD itu dibolehkan karena boleh negosiasi. Apa Bu? Barangnya datang, apakah boleh kita bayar di dalam masjid? Nggak boleh. Ini ceritanya dia bukan, ceritanya ibu ini cuman mentransfer beli sendal dia yang dipakai tahan ratusan tahun itu, beli COD di dalam masjid itu, nggak ada masalah. Oke? Ya silakan Bu. Arisan. Arisan itu bukan transaksi jual beli. Jadi nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah transaksi jual beli. Apa definisi jual beli? Apa rukun jual beli? 1, ada penjual. 2, ada pembeli. 3, ada barang yang dijual. 4, ada alat tukar. Bayangkanlah kalau saya jual gamis yang saya pakai kece nih. Bu, silakan beli gamis saya. Ini ada stok 10 gamis. Siapa mau 10 orang pertama? Saya. Antar uangnya ke depan. Saya kasih bajunya. Penuh tuh akadnya. Ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, ada uangnya. Nggak boleh itu. Kalau arisan itu kan bukan jual beli. Arisan nggak apa-apa. Oke? Kalau arisan tidak ada penjualnya, tak ada pembelinya, tak ada barangnya. Jadi tim-tim yang arisan dalam masjid, oke ya. Jual beli dalam masjid dilarang. Ya, silakan. Itu yang tidak boleh. Oh, ngumpulkan duit doang. Ya, coba. Ini pintar kali ya, banyak pertanyaannya ha. Oke. Masya Allah. Ini lagi ada pengajian. Lalu kata ketuanya, halo ibu-ibu soleha, ibu-ibu soleha, kita mau beli baju seragam warna pelangi. Wah, mana bajunya? Nih contoh barangnya. Ya oke. Ya udah, yang mau kumpulkan duitnya sekarang. Cuman ngumpulkan duit, terpenuhi nggak akad jual belinya? Ya enggak lah, penjualnya nggak ada, cuman ada pembeli, terus barangnya nggak ada, cuman ada uang, putus rukunnya, maka dia tidak jual beli. Itu boleh. Dia sesuatu itu dianggap jual beli kalau dia terpenuhi rukunnya. Sama dengan nikah. Rukun nikah apa? Ada laki-laki wanitanya,
kemudian ada saksi, ada wali, ada mas kawin atau mahar, ada ijab kabul. Hilang salah satunya, tidak nikah namanya. Sama dengan jual beli. Jadi jawabannya, yuk kita kumpulkan duit yuk. Nanti bendaharanya akan membawa dan membeli ke toko. Itu jual belinya di toko. Yang tak boleh itu dibawa pula penjualnya ke sini beserta seluruh stok barangnya, dikumpulkan uangnya dan dikasih ke masing-masing kita. Nah, itu baru nggak boleh. Clear? Dah paham dah? Mantap. Dah. Baru nomor 2 baru habis waktu dah. Ya. Ada di luar barangnya. Barangnya sudah ada, sudah dibawa pulang. Terus setelah itu nyampe di masjid, bayarnya dalam masjid. Barangnya sudah nggak di masjid, nggak apa-apa, cicilan kan? Belakangan. Nah, nggak apa-apa. Kan udah terpenuhi dia kan? Barangnya nggak ada kan di masjid saat itu. Beli apa ibu nyicil? Biar saya jual lah. Beli apa nyicil di masjid? Itu nggak apa-apa. Kan tak terpenuhi itu akad jual belinya kan? Hah? Baju seragam. Oke. Dah, nomor berapa lagi? 2. Nomor 3. Oke, cicilan seragam. Oh ya. Nomor 3, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dilarang di dalam masjid menjadikan masjid sebagai jalan motong. Tahu jalan motong? Ibu kan misalnya ada yang rumah ibu itu atau ada acara 17 Agustus di sini gitu. Ada masjid rame, biar cepat jalan, ibu ambil sendal, ibu angkat sendal, lalu kemudian ibu lewat motong. Itu berdosa. Larangannya tegas. Jadi enggak boleh lewat motong. Pulangnya diajak oleh tetangga, mobil aja lah, jadi saya ambil stop saya di situ kan, keluar di dekat ini kan Boleh itu? Boleh. Jadi ceritanya begini, saya masuk masjid habis sholat zuhur karena rumah saya di situ. Saya taruh sendal saya di sana. Tahu-tahu tetangga bilang, mainlah ke rumah aku ya. Apa? Aku ada makanan enak. Ayolah. Rumahnya di situ. Lalu kita ambil sendal, kita pindahkan. Enggak apa-apa, kita udah di dalam masjid. Yang tak boleh itu kita menjadikan dia sebagai jalan motong. Ini biasanya yang banyak melakukan santri. Biasanya pesantren itu masjidnya dekat dengan lapangan. Jadi biar dia gampang, diangkat sendalnya, dia taruh, dia motong. Tapi di Pekanbaru kayaknya nggak ada masjid yang bisa dipotong, lah buntu sadunya. Lah buntu sadunya. Masjid. Cuman mungkin ya di desa-desa masih banyak ini masjid, ini lapangan, ini rumah. Daripada berputar lewat aja. Itu berdosa, tak boleh. Lewat di terasnya bisa. Di terasnya bisa muter. Di dalamnya enggak boleh, tapi kalau cuman lewat di terasnya boleh. Itu apa namanya tuh? Kok jalan motong ya? Bukan jalan motong itu, ya jalan pintas. Oke. Yang pertama tadi apa larangan ke masjid? Berlari-lari. Kedua, jualan. Ketiga, jalan motong. Yang keempat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, bahwa yang sangat dilarang dan sangat tidak boleh, izin saya minta maaf, bahwa keluar dari masjid
dalam keadaan kita itu sudah azan. Orang azan kita keluar masjid. Ibu-ibu, coba ibu ingat-ingat ya. Ketika habis pengajian ini kan ibu ada jemaah saya di tempat lain juga nih. Kayak ini aja muka-mukanya nih kan. Kan kita sering tuh ceramah di masjid jam-jam segini nih. Tadi mana-mana gitu ya. Terus ibu kan banyak yang mau foto-foto nih biasanya nih. Padahal ikut-ikut tari ustazahnya nyo. Itu saya kan selalu ngarahkan keluar. Saya foto ustazah, saya tetap jalan keluar kan. Foto ustazah, saya tetap jalan keluar kan. Foto ustazah, saya tetap jalan keluar kan. Indikasinya bukan saya nggak mau berfoto, saya takut nanti azan. Kalau azan kita udah nggak boleh keluar masjid, kita mesti sholat di masjid. Sementara habis asar saya harus ceramah lagi. Kalau saya sholat di masjid tempatan, sudah dapat dipastikan saya terlambat sampai di masjid tujuan. Makanya kita keluar sholat di jalan, nyampe di masjid tempat tujuan. Kalau terlalu jauh jaraknya, kecuali kalau dekat kita sholat di tempatan. Sering kan ya? Foto saja tapi saya tetap jalan keluar kan? Ngaku aja lah. Foto saja saya tetap jalan kan keluar. Itu kenapa? Supaya kalau kita berfoto di luar. Maksudnya boleh sih di dalam masjid tuh boleh, tapi takut keburu azan. Kalau azan tidak ada yang boleh keluar masjid, stop, udah masuk. Iya di pekarangan kan keluar. Kemarin kan ada yang foto sama saya di luar kan. Kayak gitu. Jadi misalnya seperti itu. Itu terjadi biasanya antara zuhur dengan asar. Tapi kalau habis asar mah bebas aja kan, foto ibu-ibunya lebih lapang. Tapi kalau jam-jam segini biasanya agak kita ajak dia keluar. Foto di luar itu oke. Karena kalau udah azan itu kita tidak boleh keluar, itu tidak sesuai dengan sunnah. Apapun yang terjadi. Kok tercengang? Sering keluar masjid saat azan? Enggak lah ya. Oke. Pada beberapa kasus seperti itu. Masih muda? Oh iya, silakan Bu. Siapa lagi? Siapa tadi tunjuk tangan? Tafadhol Bu. Boleh. Keluar sambil itu kan masuk lagi. Tapi kan gini, dilarang keluar masjid kecuali dalam keadaan uzur syar'i, pipis, kita kemudian kebelet ngambil wudu gitu. Dah, lanjut. Nomor berapa lagi? Nomor 5. Kalau ini nomor 5 ya. Nomor 5 kita udah tahu. Sangat berdosa orang-orang yang lewat di depan orang sholat. Dalam dalil Abu Hurairah dijelaskan bahwa Rasulullah wajhu ahmar. Wajah Rasulullah itu sangat merah ketika melihat ada orang lewat di depan orang sholat. Lewat di depan orang sholat. Saya jelaskan sebentar, Bu. Ini kan kita ada sejadah masjid. Misalnya ada orang sholat di sini, batasnya kan ujung ini kan, kita boleh lewat di depannya. Atau dia bawa sejadah sendiri, kita boleh lewat di depannya. Andai khusyuk betul belajar ya. Andai kata ini nggak ada sejadah, ini cuman tanah lapang aja, atau ini di rumah, pokoknya kita lagi di rumah, atau ini tanah lapang aja. Biasanya kan orang ada pembatas sejadah, kita bisa lewat di depan sejadahnya. Kalau dia nggak pakai sejadah, biasanya dia akan naruh tas di depannya, atau dia akan naruh HP di depannya, atau dia akan naruh pena di depannya, atau jilbab dia yang dia taruh di depan, lalu kita lewat di depannya, itu boleh. Itu namanya sutroh, pembatas. Boleh dalam bentuk sejadah, boleh dalam bentuk handphone, tas, boleh. Dah. Persoalannya ndak itu. Persoalannya gimana orang ini nggak naruh apa-apa.
dia nggak naruh sejadah, nggak naruh handphone, nggak ada pula sejadah masjid, atau posisinya di rumah, dia sholat di lantai aja, gitu kan? Boleh sholat langsung sujud ke lantai, nggak ada masalah. Tapi kita mau lewat di depan dia, maka kitalah yang membuatkan sutrohnya. Caranya gimana? Kita mau lewat, tak ada sutroh dia. Kita ambil tas kita taruh di depan dia dulu. Baru kita lewat. Jangan lupa ambil tasnya lagi. Kayak gitu. Itu saking dosa gede lewat di depan orang yang sholat. Tentu hal ini tidak berlaku di dua tanah haram, di Mekah dan Madinah. Ya, itu tidak terjadi. Karena kalau di Mekah dan Madinah itu dibolehkan. Ada beberapa hal yang dikecualikan di Mekah dan Madinah, di tanah haram. Satu, boleh lewat di depan orang sholat. Ya, banyak orang kan lewat di depan kita. Yang kedua, kalau terdesak, boleh sholat tanpa gerakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk. Pas duduk tak bisa naik lagi, sempit, tersakit-sakit. Lanjutkan sholat dalam keadaan duduk, boleh. Atau Allahu Akbar, mau ruku, ada manusia di depan ini, tak mungkin kita ruku. Sholat lanjutkan dalam keadaan berdiri aja. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, berdiri doang, boleh. Iya, khusus Mekah Madinah. Di sini tidak bisa nama. Oke. Sejadah kayak gini boleh Kak? Berarti sutrohnya ujung nih Kak. Sutrohnya ujung ini. Itu gambar tuh kan sutroh. Oke? Kemudian di Mekah Madinah juga itu boleh sholat pindah, terpindah-pindah, berjalan. Allahu Akbar, itu ditolak kita sama polisi, iya kan? Awas, 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 kita pindah saja, pindah aja. Hati Allah, lanjutkan, nggak ada masalah. Pas kita tas tidak boleh, jangan taruh di bawah kalau di Mekah. Tas jangan taruh di bawah kalau di Mekah. Kalau ibu ke toilet, tas harus digantung terus, nggak boleh tinggal tas. Walaupun ibu ke toilet, banyak kan jemaah buka pas mau pipis, taruh, ingat masa lalu tertinggal. Nggak boleh. Kemanapun pergi, selagi bukan daerah kampung kita, apalagi keluar negeri, tas jangan tinggal-tinggal dari kita. Paspor hilang nanti, tak pulang, tak datang lagi ke Raudhani. Kemana ibu tak datang, paspor hilang saja. Terpaksa. Kayak gitu kan. Gimana? Jadi tahu waktu gitu, pindah. Pernah orang tua ibu umroh sama saya, orang tua kakak umroh sama saya, itu dia sholat, saya tetap ngomong, lanjut mak, sholat mak, digeser lagi, lanjut aja mak, kata saya bisikkan. Itu jemaah saya waktu, dia minggir lagi, lanjut aja mak. Setelah selesai, sebenarnya mau batalkan, terdengar suara ustazah, tidak jadi loh. Jadi boleh, karena setiap kita diusir, kita berhenti, nggak mungkin. Itu khusus di Mekah Madinah, jangan dibawa-bawa ke sini ya. Oke. Hah? Oh iya. Tapi kan kadang-kadang kita ini seperti ini Bu, dia tidak ngusir kita, tapi suaranya terdengar oleh kita. Kita kira kita kan gitu kan? Ya, jangan tas umroh tuh jangan dihilang-hilang ya. Artinya jangan taruh kemana-mana. Kalau keluar kota, keluar negeri itu nggak boleh. Harus ada tas kecil yang mesti kita tahan ya. Because kita kan turis dimanapun kan, turis. Ibu nih turis nih. Turis itu kan pengunjung kan. Kalau ibu ke Mekah, ibu turis. Wih, turis.
tapi modelnya kayak gini ya. Yuk kita lanjut. Nomor berapa lagi Bu? Siap. Apa Bu? Iya. Oke. Dalam fiqih ibadah karangan Said Sabiq dijelaskan bahwa dibolehkan dalam sholat diganggu oleh anak atau menggendong anak dan cucu dalam sholat. Boleh. Jadi kita sholat, tegak dia di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Naik dia ke paha kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Tetap dia di paha kita, sementara kaki kita engselnya sudah rusak, tak bisa kita bawa dia naik. Lanjut sholat dalam keadaan duduk, segampang itu. Rukhsatun minallah libanatikum li abnaikum inda sholah. Ada keringanan Allah untuk orang yang punya anak kecil dalam solat. Bahkan jangankan kita solat di rumah, Rasulullah SAW ketika menjadi imam, sahabat menjadi makmum, sewaktu sujud Rasul lama kali sujudnya, sampai curiga sahabat ni kok lama betul Rasulullah sujud. Setelah selesai solat ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kami takut kau kenapa-napa. Kenapa tadi lama kali kita sujudnya?" Apa kata Rasulullah? "Waktu aku sujud tadi, ada Hasan dan Husain, cucu kembarku yang naik ke punggungku. Aku biarkan dulu mereka puas bermain, baru aku gendong mereka saat aku berdiri." Gendong aja. Ada cucu nangis dia Bu, dia tarik-tarik mau kena ibu. Ibu kan sholat nih. Ada cucu bangun tidur, dia tarik-tarik mau kena ibu. Nangis dia. Ambil dia Bu, ambil dia, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud, taruh lagi pas sujud. Bawa tegak, pas sujud, ambil. Enggak apa-apa Bu. Ibu berhentikan sholat, enggak usah, enggak perlu. Kan sesuatu yang dibolehkan. Ya, kalau ibu-ibu yang sudah melihat banyak pemandangan orang-orang dari beberapa banyak latar belakang dalam agama Islam itu kan di Mekah kan. Orang Islam kan latar belakang di situ semua rame ya. Kalau kita lihat orang-orang Arab itu mereka sesuai sunnah. Ditaruhnya anaknya di strollernya, dia sholat. Pas lagi sholat menangis anaknya, diambilnya bola dilemparnya ke stroller anaknya. Itu nggak ada masalah. Atau ibu punya cucu, ibu sholat tahajud, bapaknya sip malam, mamanya kerja di mana, misalnya luar negeri, ibu ngurus cucu di rumah, ya siapkan air, siapkan susunya. Menangis dia sholat tahajud baru 2 rakaat, ambil air itu cucukkan ke mulutnya, lanjutkan sholat, nggak ada masalah. Ya, jadi boleh. Makanya sesuatu yang Allah wajibkan pasti banyak Allah ringankan. Ini ndak, kenapa ndak sholat Bu? Ada cucu, ada anak mengganggu, tunggulah dulu anak lah gadang beko. Lah gadang anak kok ndak sholat juga Bu? Ada cucu, sampai meninggal. Nauzubillah. Oke? Sebagai penutup terakhir, yang terakhir ini tidak mungkin ibu lakukan ya. Bukan terakhir, nomor 2 terakhir. Nomor 6, dilarang meludah di dalam masjid. Tidak mungkin itu ya. Dan terakhir nomor 7, jangan membicarakan masalah dunia di dalam masjid. Misalnya ibu punya bisnis, bisnis ibu nggak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Bisnisnya alat kesehatan. Ibu ingin mencari reseller, datanglah ibu ke kota orang. Bu, pokoknya ketemu aja kita dulu Bu. Ini bisnis mantap Bu, reseller alat pijat kesehatan. Ini pura-puranya nih. Boleh? Di mana kita ketemu ya? Di tempat yang nyaman, aman. Di masjid aja ya Bu. Haram, tak boleh. Jadi tidak boleh bertemu membicarakan hal duniawi di dalam masjid. Setidaknya itulah. Semoga ke depan kita perbaiki ya. Cukup ya. Haid.
Kalau lagi haid Bu, ulama madhab berbeda pendapat Bu. Ada yang mengatakan tak boleh masuk masjid wanita haid 7 langkah sudah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk, enggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, enggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Terserah ibu mau pilih yang mana. Tak boleh masuk 7 langkah berdosa, boleh masuk asal tak menetes, boleh masuk tak boleh duduk, boleh masuk musola, tak boleh masuk masjid. Terserah saja. Oke? Itu perbedaan madhab saja. Asal jangan berubah-ubah. Hari ini aku lagi rajin, aku ikut Imam Hambali aja lah, boleh masuk asal tak menetes. Bulan depan malas, 7 langkah berdosa. Itu yang tak boleh ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa singkat ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Ada ustazah di masjid tapi beliau juga berpolitik bagaimana kampanye mengatur majelis taklimnya karena dia ada mendukung salah satu paslon begitu. Apa hubungannya? Itu enggak boleh, itu membicarakan hal duniawi. Ya. Oke? Ya. Enggak boleh. Musyawarah 17 Agustus dalam masjid enggak bisa diteras. Musyawarah acara pertandingan bola voli diteras, jangan dalam masjid. Enggak boleh. Kalau enggak ada hubungan dengan agama enggak boleh. Di luar masjid, misalnya musyawarah lomba masak-masak di luar masjid. Iya, betul, betul. Jadi dalam masjid itu hanya boleh membicarakan persoalan ukhrawi saja. Ya, 17 Agustus diteras. Lomba Car Free Day mau dibicarakan, dirapatkan, diteras. Gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan